selamat datang buat teman-teman yang hadir ya di webinar kali ini. Selamat malam buat teman-teman yang ada di belahan Amerika. Sekarang jam 8 nih, jam 8 malam. Selamat pagi buat teman-teman yang ada di Indonesia. Sekarang Sabtu jam 10 ya di sana ya. Webinar kali ini adalah webinar yang kedua, kerjasama antara Kabari.com dengan Alzi San Francisco. Jadi pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih kepada Kabari, khususnya Pak John Wee yang sudah memfasilitasi webinar ini. Ada beberapa yang tanya nih, Alzi itu apa sih gitu? Ada teman saya yang tanya singkatan apa? Alzi itu singkatan dari Alzheimer Indonesia, yaitu sebuah yayasan di Indonesia yang didirikan tahun 2013 oleh sobat kita semua di Y Suharya, yang berupa non-profit organization yang memiliki visi dan tujuan untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia atau biasa disebut dengan ODD, dan juga orang yang mempunyai Alzheimer, dan juga memberikan support group untuk para keluarga dan caregiver-nya. Nah, Alzi ini sudah mempunyai 18 perwakilan di kota besar di Indonesia, dan hebatnya udah ada 3 nih perwakilan di luar Indonesia, salah satunya di San Francisco. Nah, Alzi San Francisco ini diwakili oleh teman sobat saya, partner in crime yang sekarang hadir juga di sini, yaitu Ake Pangestuti, dan juga saya sendiri. Kami dari Alzi San Francisco mengharapkan juga banyak teman-teman yang di sini di Amerika yang yang mau untuk volunteer untuk membantu program-program Alzi SF ke depannya. Untuk menghubungi kita bisa dilihat dari Facebook page yaitu Alzi SF, dan kita juga punya Instagram account @alzisf, atau melalui email alzisanfrancisco@gmail.com. Perlu ditekankan juga untuk Alzi di Indonesia sendiri itu didukung oleh para volunteer dari berbagai macam profesi seperti psikiater, dokter ahli jiwa. Makanya hari ini juga kita bisa mengundang Dr. Natalia, dan di sini ada juga Michael. Beliau-beliau ini aktivis di Alzi Indonesia dengan memberikan kapasitasnya mereka dengan ekspertisnya mereka. Oke, itu sedikit pengenalan sedikit tentang Alzi. Sekarang kita pindah ke topik yang akan kita bahas malam ini nih. Ini menarik banget nih. Topik yang kita ambil kali ini yaitu Finding Peace Amid Chaos. How to stay calm and positive during current situation. Ini udah nggak bisa dielakkan lagi ya. Kondisi yang kita hadapin sekarang ini kayaknya seantero dunia ngalamin sama-sama nih, bareng-bareng nih. Ini gara-gara pandemik, gara-gara si COVID-19 ini, kayaknya dunia kita tuh udah diputar balik 180 derajat gitu loh. Dengan tiba-tiba gitu kalau bisa dibilang ya. Kita tuh yang biasa, kebanyakan manusia itu kita bakal merasa secure kalau apa yang di depan kita itu predictable gitu. Jadi kita sudah terbiasa dengan rutinitas, kita sudah biasa working 9 to 5 gitu dengan sekolah anak-anak. Tiba-tiba Maret gitu, ketika pandemik itu datang, aturan-aturan baru datang. Seperti misalnya kita work from home, anak-anak sekolah di rumah gitu. Banyak sekali dampak-dampak yang ngebuat kita mau nggak mau mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Tapi di samping itu juga, di samping kita harus beradaptasi dengan yang dibilang new normal ini, dengan semua restriction yang ada, kita juga menghadapi beberapa dampak negatifnya, seperti apa yang akan kita bahas juga malam ini, misalnya tentang perekonomian gitu ya, tentang kesehatan. Banyak teman-teman kita juga yang unfortunate kehilangan anggota keluarganya gitu ya, gara-gara COVID-19, dan juga karena perekonomian ini banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, atau juga mungkin bisnis mereka yang terdampak dengan COVID ini, yang mereka harus jadi gulung tikar gitu. Sebelum COVID ini sendiri, angka unemployment rate di Amerika sendiri itu cukup rendah ya, 4% ya. Saya perhatikan bulan Februari itu rendah, 4%. Tapi semenjak Maret, semenjak COVID ini datang dan lockdown dimulai, itu angka unemployment rate itu melonjak mendekati 14%. Itu 14% itu kalau dihitung-hitung sama dengan 40 juta orang di Amerika itu sendiri. Gitu. Ini saya pengen membahas kita sebagai pendatang juga ya, karena ini audiensnya teman-teman Indonesia yang tinggal di Amerika
sebagian yang tinggal di Amerika ini dengan masalah ini, gitu, dengan unemployment rate ini gitu, kita yang kehilangan beberapa teman yang kehilangan pekerjaan sebelum masa pandemik ini udah harus bersaing dengan orang-orang lokal gitu. Sekarang kita mengalami kondisi ekonomi krisis ini. Bagaimana nih kita menghadapi ketidakpastian ke depan, perekonomian ke depan. Nah, hal-hal ini yang kembali lagi ke tema awal ini akan menimbulkan was-was ya, anxiety untuk semua pihak. Jadi banyak banget kayaknya dari mulai restriction, dari mulai kita nggak bisa bersosialisasi gitu. Terus misalnya banyak juga yang bermasalah dengan working from home, dengan anak kecil yang di rumah, itu aja udah nambah stres. Ini ditambah lagi dengan stres yang yang akibat dari itu gitu, kehilangan pekerjaan, ketidakpastian in the future gitu. Nah, kemudian di samping itu selain dampak-dampak ini juga kita harus mau tidak mau harus menerima apa yang namanya new normal gitu. Mungkin sebenarnya apa yang terjadi sebelum kita tuh sebenarnya bukan normal, malah in the future itu bakal new normal gitu. Sekarang kita yang keluar itu harus pakai masker. Terus sekarang jadi salah satu aksesoris kita tuh hand sanitizer, ini udah harus kemana-mana. Itu udah jadi bagian hidup kita dan mau nggak mau kita harus jalanin gitu. Nah, beruntung sekali malam ini kita kedatangan ahli-ahli psikolog dari Indonesia nih. Nomor 1 saya akan memperkenalkan yaitu Dr. Natalia Widiasih Raharjanti. Halo, selamat pagi waktu Indonesia, Dr. Natalia. Terima kasih sudah hadir di sini. Terus ada juga ini Michael Maitimo. Betul nggak saya sebutannya? Ya. Iya, betul. Nah, Michael ini juga psikolog di Indonesia ya. Jadi agendanya malam ini kita akan tema utamanya akan ada pembahasan dari Dr. Natalia mengenai how to stay positive and calm with this current condition. Tapi sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada Michael. Michael ini Michael, kayaknya saya harus baca karena panjang juga ini ya. Apalagi Dr. Natalia CV-nya ada 6 halaman ya. Jadi kayaknya saya harus baca satu-satu ya. Oke, Michael ini akrab disapa Mike. Saya panggil Mike aja ya. Mike ini lulusan Magister Psikolog Profesi Klinis Dewasa di Unika Atmajaya Jakarta. Jadi kayaknya ini banyak nih teman-teman yang hadir di webinar ini kayaknya lulusan Atmajaya juga. Saat ini Mike bekerja sebagai Career Development Assistant Manager PT Encephal Putra Mega Trading atau dulunya Kalbe Group ya. Kalbe Group ya. Nah, seperti saya bilang, Alzi itu didukung oleh volunteer-volunteer dengan berbagai profesi yang berbeda. Nah, salah satunya itu Mike ini. Mike ini aktif di Alzheimer Indonesia. Beliau dipercaya untuk menjadi PIC kegiatan caregiver meeting maupun seminar online semenjak tahun 2019. Nah, tahun ini 1 September Mike bakal dipromosin jadi eksekutif direkturnya Alzheimer Indonesia. Selamat Mike untuk menggantikan Mbak Peti. Mbak Peti itu sempat hadir di webinar kita yang pertama. Nah, jadi nanti kita akan mempersilahkan Mike untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang Alzheimer Indonesia. Terus kemudian sebelum kita ke topik utamanya dengan Dr. Natalia, ini ada bonus nih. Sobat saya, Ake akan mengajak kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama melakukan senam otak. Nah, senam otak ini menarik, bukannya artinya otaknya diulek-ulek, enggak. Senam otak ini bakal pakai tangan ya. Kelihatannya simple, tapi sebenarnya nggak simple. Kalau buat saya nggak simple. Saya coba berapa kali tetap nggak bisa. Nah, jadi nanti Ake akan memperlihatkan senam otak. Jadi saya harapkan juga yang lagi menonton sekarang, yang lagi hadir, kalau bisa kita ikutin ya. Kita ikutin itu katanya bagus banget buat memacu keseimbangan otak kanan dan kiri gitu untuk mengurangi dampak-dampak demensia. Perlu dikasih kredit juga, senam otak ini diprakarsai oleh Mbak Leli Milawati. Beliau ini aktivis Alzi juga, caregiver, dan juga praktisi senam. Oke, jadi kalau dan sudah itu, sorry Dr. Natalia, puncaknya adalah pembahasan topik ini oleh Dr. Natalia. Dr. Natalia ini
Ini di depan saya ada CV-nya nih. Ini panjang banget. Dokter Natalia ini adalah spesialis kedokteran jiwa dari RSCM. Beliau ini lulusan dari kedokteran UI dengan spesialis ilmu kedokteran jiwa, dan juga beliau menjabat sebagai ketua bidang psikiatrik forensik di RSCM. Kalau bisa saya nggak bisa ngesingkat ini karena oke banget nih CV-nya nih. Beliau ini aktif banget di organisasi, di membership. Beliau juga sudah mengeluarkan banyak paper, banyak buku, dan beliau kontribusi untuk jadi bagian dari expert witness untuk beberapa kasus hukum di Indonesia. Betul ya, Dokter Natalia ya? Ini dan kasus-kasus ini juga yang high class gitu ya, yang oke punya. Terus beliau juga sebagai participation di international training, dan ini yang menariknya, CV-nya beliau 4 halaman itu isinya sebagai international instructor atau speaker. Bayangin ada internasional, jadi beliau sudah mengisi banyak seminar seantero dunia gitu. Jadi makanya beruntung sekali malam ini atau pagi ini kita bisa menculik Dokter Natalia untuk membahas hal-hal yang lagi kita hadapin. Jadi setelah Dokter Natalia selesai membahas topik, saya persilahkan siapa yang mau bertanya atau mau curhat, tapi curhatnya nyambung ya sama temanya, tulis di chat room atau di Q&A. Nanti pas akhir dari acara ini, either saya atau Ake akan membacakan membacakan satu-satu pertanyaan, dan kalau sempat mungkin bisa dijawab oleh Dokter Natalia. Di samping itu, sekarang juga kita ada live di YouTube ya, di kabarinews.com. Jadi kalau kalian bisa ngeliat di YouTube channel di situ, kalian juga bisa menulis pertanyaan di situ. Nanti ada Pak John Wee yang akan menjawab dari sana. Oke, sekarang nggak berlama-lama, silakan saya kasih kesempatan ini untuk Mike untuk menceritakan sedikit tentang ALZI Pusat dan bagaimana kondisi Indonesia saat ini di sana. Oke, silakan Mike. Halo semuanya, selamat malam untuk waktu di Amerika Serikat, khususnya San Francisco. Salam kenal, saya Michael Dirk Roloff Maitimu, akrab disapa Mike. Terima kasih untuk Kak Anang dan Kak Ake. Ini merupakan core wheel di San Francisco dan ini merupakan webinar kedua ya. Luar biasa sampai bisa live di YouTube. Terima kasih juga untuk dari kabarinews.com, dari Bapak John yang sudah memfasilitasi webinar dari ALZI SF pada malam hari di sana. Dan kemudian perkenalkan, saya Michael. Tadi sudah diceritakan singkat dari Kak Nang bahwa saya seorang psikologis, memang bekerja juga aktif di Ensefal di bagian HRD, dan saya sudah berada di ALZI sejak tahun 2016. Dan memang tahun 2019 tadi dipercaya sama pengurus pusat untuk handle caregivers meeting baik offline maupun online. Nah, terkait dengan Alzheimer Indonesia, ini merupakan suatu organisasi non-profit di mana visi misinya itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dari ODD, caregivers, dan keluarganya. ODD itu apa? ODD itu adalah orang dengan demensia atau people with dementia, di mana ALZI ini akan menjadi suara atau wadah bagi para orang dengan demensia, caregivers, untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Caranya lewat apa? Program edukasi, kemudian ada online counseling, kemudian ada training, production material. Production material ini seperti video-video yang kita sudah share, baik di sosial media, ada di Facebook, Alzheimer Indonesia, ada di Instagram juga, Alzi_Indonesia, maupun di YouTube channel juga ada, yaitu Alzheimer Indonesia. Di situ kita juga ada infografik yang ada terkait data-data demensia, kemudian juga ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana tips-tips untuk merawat orang dengan demensia. Tidak hanya orang dengan demensia, tapi juga untuk para caregivers-nya, supaya tetap terjaga kualitas hidupnya. Terkait dengan kegiatan-kegiatan selama masa pandemik ini, Alzheimer Indonesia biasanya kita mengadakan caregivers meeting secara offline di setiap Sabtu awal bulan. Tapi sejak Maret, sejak adanya pengumuman tentang pandemik di Indonesia, akhirnya kami beralih dari offline menjadi online, di mana kita mulai pertama kali di akhir Maret, kita uji coba webinar secara online, yaitu dengan para core wheel dan juga para pembicara-pembicara handal yang sudah bekerja sama dengan ALZI, salah satunya dokter-dokter yang ada di Unikat Majaya maupun dokter yang ada di RSCM, seperti salah satunya Dokter Natalia. Beliau ini sudah lama sekali
bekerja sama dan selalu mendedikasikan waktunya juga untuk ALZI menjadi pembicara-pembicara di berbagai webinar ALZI di beberapa core wheel. Nah, untuk disampaikan juga, core wheel di ALZI ini secara total ada 22. Tadi Kak Nang sempat menyebutkan ada 3, tapi sebenarnya sudah ada 5 sampai dengan Oh. sekarang. Jadi yang pertama di Belanda, kedua di San Francisco, ada di Doha, ada di Belfast UK, dan juga di Swiss. Jadi itu merupakan orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk mendedikasikan dirinya sebagai core wheel. Dan salah satunya adalah di San Francisco, yaitu Kak Ake dan Kak Nang yang saat ini mendedikasikan waktu untuk ALZI. Ini sangat luar biasa, sampai menyediakan waktu untuk membuat webinar dan di waktu malam juga ya di sana ya. Masih terang, Ya, masih terang. masih terang tapi ya. Oke, nah di sini juga kegiatan-kegiatan yang sekarang dilakukan oleh ALZI Pusat yaitu melakukan seminar online yang awalnya hanya 1 kali sebulan secara offline, tapi kita bikin 2 kali sebulan, yaitu di Sabtu minggu pertama dan Sabtu minggu ketiga. Kalau misalnya dari sisi waktu, kita jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau di SF itu jam 12 malam ya. Jadi mungkin dari segi Ya. zona waktu ya mungkin tidak cocok, tapi Biasa. di sini kita upayakan ada sesi seperti ini, live streamingnya juga, jadi bisa ditonton setelah acara berlangsung Hmm. supaya kegiatan-kegiatan ini tidak ketinggalan bagi teman-teman yang ada di luar negeri. Nah, ada beberapa kegiatan yang mungkin saya bisa share di mana sejak pandemik ini, ALZI Indonesia yang pusat terakhir mengadakan acara Hari Lanjut Usia Nasional tanggal 29 Mei kemarin, di mana kita bekerja sama dengan Unika Atmajaya membuat acara coffee break untuk Hari Lanjut Usia, di mana kita ada aransemen yang cukup terkenal ya di Indonesia, ada namanya Andi Rianto, kemudian ada para penyanyi, Aning Katamsi, Farman Purnama, ada Michelle Oswari, di mana mereka semua membantu mengisi mengaransemen ulang lagu-lagu yang ada di Alzheimer Indonesia maupun lagu-lagu umum yang disukai oleh para lansia. Dan di sini juga di beberapa core wheel seperti di Belanda, Bekasi, Bandung, Depok, Lombok, Medan maupun di San Francisco sendiri mengadakan berbagai webinar. Dan tadi baru saja di Medan baru menyelenggarakan webinar melalui Google Meet yang tadi 1 jam yang lalu. Jadi memang sekarang kita mengupayakan ini semua supaya para caregivers tetap mendapatkan training edukasi supaya mereka memiliki ilmu dan wawasan untuk dirinya sendiri dan juga untuk tips dalam merawat orang dengan demensia. Dan yang terakhir mungkin bagi semuanya teman-teman yang ada di San Francisco, kami mengucapkan selamat untuk teman-teman semua. Ini merupakan wadah yang sangat berarti bahwa teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Salah satunya dari Dokter Natalia yang akan menjelaskan materinya itu sangat luar biasa, dan biar teman-teman juga bisa memahami nih kondisi pandemik seperti apa, kemudian cara merawat orang dengan demensia seperti apa, dan khususnya bagi diri sendiri cara menghadapi situasi-situasi yang seperti ini itu bagaimana. Dan yang terakhir, selama 3 bulan ini, untuk Executive Director Interim adalah Kak Amalia yang berada di Belanda. Beliau juga adalah core wheel di Belanda. Dan kemudian seperti yang Kak Nang sampaikan, per September nanti, saya yang akan menggantikan secara penuh sebagai Executive Director di Alzheimer Indonesia. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih, Kak Nang, Kak Ake. Jangan maklum dengan pikun. Maklum dengan pikun. Makasih, Mike. Oke, sekarang kayaknya kita berapa nih yang udah hadir di sini? Kayaknya kita udah mulai siap pemanasan nih, ke gimana kalau langsung aja kita lemparin aja ke Ake nih, kita ngadain senam otak. Ya, terima kasih Nang. Seperti yang tadi Kak Nang sudah bilang, ada di pembukaan tadi, senam otak ini dipopulerkan oleh Kak Leli Milawati yang di ALZI sebagai penasehat praktisi senam, yang sebelumnya Kak Leli juga mempopulerkan senam poco-poco yang sudah sangat terkenal. Dan lagunya seperti Kak Mike tadi bilang itu di aransemen oleh Andi Rianto yang dirilis ya, dipopulerkan pada kemarin waktu Hari Lanjut Usia Nasional. Oke, sekarang
supaya mempersingkat waktu, mari kita mulai. Oke, boleh duduk atau berdiri. Dia duduk nih. Videonya akan diperagakan oleh Kak Lely Milawati sendiri ya. Yang setelah ini kalau mau dilihat, mau belajar lagi, ada video klip ini ada di Facebook Alzi dan Instagram Alzi. Sudah gimana, bisa dilihat? Bisa. Lanjut ya. Oke. Oke, thank you, Ake. Ternyata susah juga ya. Gampang-gampang susah ya, Ke? Atau saya aja yang susah? Kayaknya harus sering-sering latihan nih. Tapi oke tuh. Jadi kalau misalnya yang lain, nggak tahu kalau yang lain tadi udah sempat nyobain, bisa dilihat dari Facebook page kita ya, Ke, ya. Senamnya ya. Oke, sekarang makasih, Ke. Jadi untuk yang lain, silahkan coba terus ya. Itu untuk fungsinya untuk apa, Ke? Untuk melatih daya ingat otak, mengurangi demensia, right? Jadi juga selalu aktif, minimal 30 menit 2 kali seminggu, bisa mengurangi resiko demensia. Tuh, mantap nggak tuh?
Keren ke. Oke, sekarang kita langsung ke topik utama malam ini ya. Jadi siap-siap teman-teman, ini kita kalau bisa fokus nih. Ini Dokter Natalia ini susah dapat waktunya. Jadi beliau akan berbagi advice, dan silahkan seperti yang saya bilang kalau ada yang mau nanya bisa di jalur Q&A atau di chat room. Oke, silahkan Dokter Natalia. Terima kasih Kak Nang. Selamat malam semua, selamat pagi yang ada di Indonesia. Pagi ini saya akan mencoba berbagi, saya akan sharein materi ya. Oke, sembari menunggu Dokter Natalia, ini juga kembali lagi saya akan mengundang teman-teman ya yang berada di sini. Kalau misalnya kalian berminat membantu dengan ALZI-SF, silakan hubungi Ake dan saya sendiri di email alzisanfrancisco@gmail.com. Kita banyak sekali sebenarnya program-program, tapi berhubung karena pandemik ini, jadi kita harus sedikit mendelay. Oke, sekarang kita udah bisa ngelihat full screen. Dokter Natalia, silakan. Nah, malam ini saya diminta untuk berbagi nih, gimana sih di situasi yang kita tahu pandemik ini membawa banyak perubahan. Tadi Kak Anang kan udah bilang ya, bahwa di tengah pandemik situasi sosial berubah, situasi kehidupan juga berubah, di saat yang sama juga membuat kita bertanya-tanya gitu. Nah, selain itu kalau saya lihat ternyata teman-teman yang di Amerika nih punya tantangan lebih lagi, bukan cuma sekedar pandemik, tapi situasi sosial saat ini ada lagi rusuh karena ada satu kejadian yang memicu protes banyak. Nah, ini tentunya akan berpengaruh pada tantangan teman-teman yang di Amerika nih, berbeda dengan kita yang memang kita tahu bahwa situasi pandemik sendiri kan pada dasarnya udah benar-benar ini ya, mengganggu gitu ya, mengganggu kita nih, seperti kita takut terinfeksi, kita takut tadi nggak dapat kerja, atau bahkan nanti gimana ke depannya kalau pandemik ini tidak berakhir gitu. Jadi kita kan yang sekolah, yang mau lulusan juga bingung nanti bagaimana. Terus kita yang senang travel atau kita yang tinggal di Amerika, keluarga semua di Indonesia, tiba-tiba ada travel ban, waduh nggak boleh ke Indonesia gimana nih gitu kan. Bahkan situasi ini juga pada orang-orang yang takut, cemas. Tentunya kalau kita punya keluarga dengan ODD ya tadi, Alzheimer segala macam, atau kita punya keluarga yang sakit, kita pasti akan cenderung berpikir, waduh gimana nih caranya supaya keluarga kita tetap aman di tengah ada situasi sosial yang lagi rame, banyak protes di luar, banyak kerusuh gitu. Tentunya kan panic buying ini jadi sesuatu yang juga jadi masalah. Misalnya kita sibuk nih, waduh, waktu awal-awal pandemik semua hand sanitizer habis, terus semua sabun-sabun yang antiseptik habis, bahkan masker harganya luar biasa mahal gitu, karena semua orang sibuk belanja gitu. Dan ini tentunya juga akhirnya bisa membuat kita mulai mengikuti nih secara transisi pola hidup yang baru yang kita sebut new normal di mana-mana. Misalnya kita saat keluar harus menjaga social distancing. Tujuannya kan tentunya untuk mencegah penularan. Terus kita juga ada restriksi selama beberapa waktu dilarang keluar. Apalagi kalau kita pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain, misalnya kayak Bekasi mau ke Jakarta gitu. Itu ditanya, ada keperluan apa? Kalau nggak ada perlu-perlunya kan dilarang tuh. Jadi kalau itu benar-benar secara strict diberlakukan PSBB. Nah, itu tentunya juga buat orang Jakarta yang kerjanya di Jakarta tapi tinggalnya di luar wilayah tentunya akan masalah. Nah, ini saya rasa juga dialami sama teman-teman yang di Amerika waktu bekerjanya, kita tinggal di suburb, harus pergi ke kota gitu, ke downtown. Tentunya kalau ada restriction ini akan jadi kendala juga waktu kita harus bekerja. Nah, tentunya kita juga berusaha ya untuk melakukan self isolation waktu kita ternyata udah mulai demam nih, jangan-jangan kita tertular nih, apalagi kalau kita juga punya kondisi-kondisi medis khusus yang mungkin memudahkan kita punya kerentanan khusus untuk tertular. Jadi saat kita punya satu gejala, tentunya kita harus secara sadar melakukan self isolation. Tetapi di saat yang sama, kalau kita harus bekerja, kalau kita harus menghidupi keluarga kita, tentunya
self isolation menjadi sulit nih, apalagi kalau contohnya gini deh, yang kita bekerja di rumah sakit aja, kadang-kadang kita datang orang udah menstigma, waduh, ini pakai baju ya dari rumah sakit ya, jangan-jangan tuh bawa kuman, itu yang kadang-kadang membuat seseorang melakukan self isolation itu juga bukan sesuatu yang mudah. Ngomongnya gampang, tetapi nggak semudah yang dikatakan. Karena ini sesuatu yang memang menuju transisi kita terbiasa dengan pola hidup yang normal. Tadi harus pakai masker, harus social distancing, harus pakai protokol kesehatan yang kuat, misalnya selalu cuci tangan, itu kan buat orang-orang tertentu nggak mudah. Nah, selain itu, di Amerika sendiri kan kita juga tahu ya, banyak sekarang lagi kejadian nih, karena ada kematiannya si George Floyd ini memicu massa akhirnya bergerak menuntut keadilan gitu. Dan ini kan kita tahu di Jakarta juga sering dulu seperti ini. Tentunya aksi yang ketidakpuasan ini bisa menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan bagi masyarakat sekitar yang ingin beraktivitas kembali, udah takut dengan pandemik. Ada situasi ini kan kita jadi was-was. Nih kalau keluar nanti kita akan kena isu ini juga nggak ya, SARA yang lagi berlangsung gitu. Karena kita kan imigran di sana, berbeda sama orang yang kulit putih, atau kebetulan kita kulitnya juga hitam misalnya. Itu tentunya juga jadi satu tanda tanya. Dan kita juga takut nih jadi korban brutality kalau kita berada di satu tempat yang di waktu yang nggak pas gitu. Disangkain kita ikut-ikutan demo, padahal sebenarnya kita kebetulan aja lagi jalan dan kebetulan di situ lagi rusuh gitu. Nah, itu yang juga seringkali membuat orang-orang di situasi ini merasa was-was, takut. Nah, kadang-kadang ada juga ketakutan kalau nanti kita akan diserang, atau kita bakal juga menderita nih dengan situasi yang ada. Waduh, nih kalau rusuh nanti bakal susah nih makanan, nggak bakalan ada masuk nih, kerjaan, air semua diblok nih. Jadi ini yang juga bisa menimbulkan satu permasalahan tersendiri saat kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, ada nggak sih koneksinya antara situasi yang lagi nggak kondusif saat ini, orang banyak rusuh, terus ada protes-protes seperti itu dengan situasi pandemik? Ternyata situasi ini justru bakal kan kita berharap nih situasi pandemik segera berakhir sampai fase landai. Kok nggak landai-landai ya? Ternyata justru kalau ada situasi kerusuhan seperti itu, kan tentunya orang kumpul banyak, dan kadang-kadang di antara mereka ada yang nggak pakai masker, nggak pakai Google, tentunya. Dan kalau lagi rusuh, orang ngapain? Teriak-teriak kan? Waktu teriak-teriak tentunya dropletnya, atau dia batuk, atau dia ngobrol dengan keras, ini akan memudahkan penularan jadi lebih tinggi. Apalagi di situasi kerusuhan yang sampai apotik, supermarket semua dibakar, barang-barang diambil, tentunya kebutuhan untuk kita punya alat-alat untuk persediaan kita jadi sehat juga jadi berkurang. Alat-alat untuk tes, alat-alat obat-obatan yang kita perlukan tentunya jadi sulit keberadaannya. Ini tentunya semua justru akan makin meningkatkan kemungkinan COVID-19 ini makin menyebar dan makin meningkat angkanya. Dan ini semua tentunya menimbulkan kesulitan, apalagi kalau kita nih secara kepribadian masih belum memiliki cara coping yang adaptif. Jadi kita nih nanti akan sama-sama nih mencoba melihat kita tipe orangnya kayak apa ya. Apakah kita dalam menghadapi situasi sulit, kita nih copingnya masih normal atau tidak normal. Kalau kita punya coping yang tidak normal, yang belum adaptif ya, bukan normal. Sebenarnya situasi yang kayak gitu, kalau kita takut, kita cemas, kita sedih, itu normal kok, bukan nggak normal. Tetapi bagaimana selanjutnya saat kita menghadapi stresor ini, respons kita terhadap stres itu yang harus kita kelola dengan baik. Nah, ternyata situasi sulit tadi bisa pada orang-orang yang copingnya belum adaptif, itu akan menimbulkan emosi yang bersifat negatif. Misalnya apa? Kita merasa bosan karena harus di rumah, terus kita merasa terisolasi, apalagi kalau kita yang tipenya orangnya senang bersosialisasi, terus kita orangnya aktif gitu, kita akan, aduh ini ngapain lagi ya, ini udah beres-beres rumah, udah, terus mau ngapain, terus akhirnya kita jadi cenderung merasa nih, waduh, apalagi di situasi yang kita nggak tahu nih, wah ada rusuh kayak gini, coronanya makin naik, makin ini. Tentunya ini akan membuat kita menjadi benar-benar khawatir nih, seperti apa yang kita akan
rasakan apakah ini nggak akan berakhir dan kita harus berdamai nih dengan situasi corona ini. Nah, tentunya ini akan menyebabkan kita sendiri turun nih kondisi fisiknya, karena kalau kita lagi berjaga-jaga, kita lagi tegang, tentunya tubuh kita akan menyiapkan apa? Reaksi fight or flight. Jadi tubuh kita akan tegang terus. Tentunya kita lama-lama akan jatuh ke kondisi kelelahan fisik dan bisa juga sampai kelelahan mental. Nah, stress level ini kalau tidak kita atasi segera, kita akan terus-menerus menunjukkan satu gejala fisik nih, karena tadi kita lagi dalam kondisi fight or flight. Jadi kita jadi susah tidur, atau justru kita kehilangan nafsu makan karena banyak mikir yang negatif. Masing-masing orang punya ciri masing-masing. Ada yang justru jadi makin menarik diri, kan ada yang tipenya senggol bacok atau senggol dalam nih. Kalau yang tipenya ke dalam, justru jadi depresi nih nanti keluhannya. Bahkan karena kita tegang terus-menerus, jadi begitu bangun tidur pun kita rasanya lelah. Dan kalau kita kurang tidur, kita kurang istirahat, kita banyak pikiran, kita jadi sulit berkonsentrasi dan akhirnya emosi kita juga jadi berubah. Nah, ini yang kita harus waspadai. Nah, dari penelitian berdasarkan systematic review nih selama situasi pandemik atau situasi riot atau protes atau situasi revolusi, itu apa aja sih? Bener nggak sih situasi ini kalau kita biarkan bisa jatuh ke kondisi gangguan kejiwaan nih. Nah, gangguan kejiwaan seperti apa sih yang biasanya muncul? Ternyata gangguan kejiwaan yang sering muncul itu adalah misalnya depresi, terus PTSD nih, stres pasca trauma, atau kita kecemasan yang berlebih, bahkan sampai ada yang sifatnya penyalahgunaan zat. Karena apa? Waktu kita tegang, caranya paling enak ya udah kita merokok aja, atau kita ngeganja, atau kita pakai obat supaya kita jadi rileks. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki faktor resiko seperti wanita, atau anak-anak, atau kita minoritas, terus kita berasal dari sosioekonomi yang rendah, terus kita punya psychological feature resilience yang rendah, ini merupakan faktor resiko untuk kita jatuh ke kondisi gangguan kejiwaan yang lebih tinggi dibandingin orang-orang yang resikonya lebih sedikit. Terutama juga kalau di situasi sosial yang lagi kacau ini, kita juga secara finansial, secara sosial ekonomi udah awalnya rendah, nggak punya tabungan, kita juga tiba-tiba di PHK. Itu tentunya membuat kita juga rentan jatuh ke kondisi-kondisi kejiwaan. Nah, dari jurnal systematic review ini ternyata gimana nih ngatasinnya supaya kalau kita termasuk orang-orang yang punya faktor resiko ini, dalamnya udah nggak kita bisa apa-apain, kan kita nggak bisa ngerubah basic kita ya, tapi ternyata ada jalan lain yang bisa kita lakukan. Di sini dikatakan togetherness itu meskipun kita punya faktor risiko, belum tentu itu akan jadi jatuh ke kondisi kejiwaan. Jadi kalau kita mengatasi ini bersama-sama, kita punya resources yang banyak, itu bisa membuat kita merasa nggak sendirian, dan dengan merasa tidak sendirian, kita biasanya akan lebih bisa mengatasi permasalahan atau tantangan kehidupan tadi, kecemasan tadi, atau rasa sedih tadi, bisa kita carikan solusinya sehingga kita bisa beralih ke kondisi jatuh ke sehat jiwa, bukan jatuh ke kondisi gangguan kejiwaan yang lebih berat. Nah, kenapa sih kita juga perlu berhati-hati? Wajar nggak sih bahwa ini bisa jatuh? Kenapa coping yang maladaptif ini menjadi sesuatu yang penting kita perhatikan? Nah, ini tadi saya bilang bahwa kita cemas, kita takut, itu merupakan sesuatu yang normal. Apalagi teman-teman yang Indonesia yang lagi di Amerika itu saat ini kan dalam situasi ketidakpastian nih. Security atau safety-nya lagi merasa nggak aman dengan ada situasi yang secara fisik aja udah mengganggu dengan adanya batasan-batasan sosial, ditambah lagi situasi keamanan juga lagi nggak aman di luar. Tentunya untuk kita mendapatkan pasokan makanan, minuman, bahkan untuk proteksi kita terkait situasi pandemik, untuk kita menjaga orang-orang yang kita cintai, misalnya ada mama, ada anak di rumah, tentunya ini menjadi beban pikiran kita. Apalagi kalau nih secara relationship saat ini kita lagi di band nih, nggak bisa kontak karena saudara kita semua jauh, terus kita juga lagi nggak punya uang nih, handphone pun mati, sinyal nggak ada. Nah, keberadaan ini rasa kebersamaan, kebutuhan kita untuk merasa dicintai atau diperhatikan, ini merupakan landasan yang perlu kita pahami sama-sama
sama. Jadi waktu kita merasa secara fisik kita nggak aman, secara emosi kita juga lagi nggak merasa aman, terus support system kita nggak ada, tentunya rasa percaya diri kita dalam menghadapi situasi ini jadi rendah. Dan akhirnya ini memengaruhi cara kita mengambil satu putusan. Dan ini yang kita namakan coping kita dalam menghadapi satu permasalahan. Nah, coping ini yang nanti kalau kita cukup adaptif, tentunya kita akan bisa menghadapi situasi ini. Tetapi waktu kita tidak adaptif, kita akan merasa, waduh, hidup ini berat banget ya. Kita akan hilang semangat, kita juga merasa motivasi kita jadi turun, dan bahkan kita akan jatuh ke kondisi kesehatan jiwa yang lebih berat. Nah, kenapa kita bisa jatuh ke kondisi kesehatan jiwa? Karena nih jiwa kita tuh kayak spons. Jadi kepribadian kita itu yang menentukan nih, apakah waktu kita dapat segala tantangan tadi, situasi itu kan stres ya. Stres itu kan, stresor itu kan satu tantangan, kayak tadi situasi pandemik, pekerjaan nih lagi terhambat, anak lagi butuh ini, segala macam stresor itu semua sifatnya kayak tetesan air yang kita anggap sebagai input negatif nih terhadap respons emosi yang kita punya. Nah, tetapi ini tidak selalu jatuh ke burnout karena kita punya resources nih. Resources itu adalah kepribadian kita sendiri secara psychological, bagaimana cara kita berpikir, cara kita memecahkan masalah, terus juga ada resources sosial maupun physical kita dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Tetapi ini bisa jadi tidak balance gitu, yang memengaruhi rasa aman kita nih, well-being itu kan rasa sejahtera mental kita nih. Ini bisa terganggu. Kapan ini bisa terganggu? Kalau problemnya jadi lebih berat, lebih besar saat stresor ini dan input positif yang harusnya kita kelola ini, misalnya kita bisa bertanya sama orang-orang yang kita tuakan, gimana sih caranya supaya saya bisa tetap tenang, atau kita bisa tetap beraktivitas yang aktif, tapi kita karena saking takutnya jadi kita menghentikan semua aktivitas yang kita sukai. Terus kita juga melihat ini semua sebagai tantangan yang berat yang nggak akan bisa kita hadapi. Tentunya kita akan jatuh ke kondisi burnout saat semuanya menjadi resources ini jadi justru menjadi input negatif. Tetapi waktu kita melihat tantangan itu sebagai satu stimulus intelektual, oke, kalau saya berhasil melalui ini, tentunya skill saya akan berkembang. Oh, ternyata saya nemu ini, dengan saya beraktivitas ini, saya bisa menguangkan ini. Jadi kita ketemu satu hal yang bisa sifatnya positif. Itu yang kita merasa ini menjadi satu stimulus intelektual. Dan ini kita akan keluar sebagai resilient tadi. Jadi kita melatih, mengupgrade jiwa kita menjadi lebih berkembang kemampuan untuk resilient. Nah, bagaimana kita menjaga nih supaya ini tetap balance? Tadi kan penting tuh, supaya resources yang kita punya, segala kemampuan yang kita ada, tidak terganggu dengan tantangan-tantangan yang ada. Karena tantangannya bisa macam-macam. Bisa secara fisik, psikis, maupun mental. Jadi maupun sosial. Misalnya apa? Kalau tantangan fisik itu contohnya kita lagi sakit, terus kita juga kena virus corona. Nah, jadi ini juga harus kita jaga, gitu. Tentunya kesehatan jadi nomor satu, fisik. Kemudian secara sosial adalah bagaimana nih kita memanage ketakutan-ketakutan kita yang masih sifatnya wajar agar ini tidak jadi memberat, membesar, gitu. Tentunya kita harus meningkatkan challenge kita. Nah, itu yang kita namakan kita belajar untuk melakukan self-care. Self-care itu adalah bagaimana kita mempraktekkan secara aktif supaya kita tetap memiliki kesejahteraan mental dan kebahagiaan di situasi stres ini tetap kita berjalan dengan optimal. Nah, nanti kita bahas ini supaya kita semua di situasi yang kita lagi tegang, lagi cemas, ini bisa diatasi dengan baik dan optimal. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah harus selalu kita ingat dalam situasi yang kacau ini, kita harus bisa beda ini. Yang harus kita ingat, kita nih kan lagi ada di apa? Kerusuhan itu kan kayak ada badai salju, bola salju yang akan gelinding, tambah lama tambah besar. Bahwa yang harus kita lakukan saat lagi ada badai, kita ngapain? Kalau kita berdiri di sini, kita akan kacau. Apalagi kalau kita masih mikir sesuatu yang nggak perlu, gitu. Misalnya saat ini, wah saya harus lulus tepat waktu, wah saya harus penghasilan saya harus sekian puluh juta, saya harus bisa punya rumah, saya harus punya itu. Nah, hidup ini yang harus kita ingat. Hidup itu tidak selalu sifatnya harus sprint, harus lebih cepat.
kita tuh tidak berlomba sama siapapun. Hidup itu ibaratnya lari maraton yang kita harus sampai ke finish line dengan selamat. Jadi dalam situasi itu kita harus ngatur kapan kita bisa sprint, kapan kita justru harus jalan di tempat, lari jalan cepat untuk kita punya endurance yang baik. Di situasi yang lagi kacau ini, kita harus bisa nih melihat mana yang bisa kita kontrol, mana yang tidak bisa kita kontrol. Situasi pandemik sama situasi chaos bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ada badai itu? Yang kita lakukan adalah bertahan. Jadi kita melipir dulu ke samping gitu. Jadi kita pindah aja ke sebelah. Kita lihat dulu, biarin bola saljunya berlalu dulu. Tapi kita tetap bertahan. Gimana caranya supaya kita tidak terbawa arus situasi yang ada? Itu yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita tetap tidak terinfeksi. Kalaupun kita terinfeksi, kita bisa selamat. Kalaupun kita nanti harus, kita tetap bisa bekerja. Minimal kita bisa makan. Gitu. Itu yang namanya kita harus selalu berusaha keep trying. Kita boleh nangis, kita boleh sedih, kita boleh marah, tetapi yang nggak boleh adalah putus asa. Itu yang selalu kalau kita ingin film Finding Dory, apapun yang terjadi, keep swimming. Meskipun pelan, meskipun nyasar, nggak apa-apa. Yang penting keep swimming. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tadi kita bisa memastikan kita punya self-care yang baik. Untuk bisa punya self-care yang baik, yang pertama kita lakukan harus untuk bisa nolong orang lain, termasuk menolong orang tua kita, nolong anak kita. Yang harus kita perhatikan adalah diri kita dulu, bukan orang lain. Jadi sayangi diri kita, baru kita bisa menyayangi orang lain. Yang pertama, kita harus menjaga tubuh kita tetap fit dan sehat. Caranya apa? Kita harus memperhatikan nih pola makan kita, pola kita, aktivitas kita harus tetap berolahraga, juga kita harus cukup istirahat. Karena dengan kita memperhatikan healthy lifestyle, kita tentunya apa? Kita akan lebih kuat nih, kerentanan kita untuk kena situasi COVID ini jadi lebih minimal. Nah, selain itu, di situasi chaos ini, apa yang harus kita lakukan? Kita kan kadang-kadang ada cemas tuh tadi, kita langsung takut, panik buying, pengennya, waduh beli aja deh masker yang banyak sama ini, akhirnya harga mahal pun kita habis-habisin, padahal kita nggak tahu loh, ini situasi akan berlangsung berapa lama, dan akan ini. Tetapi yang kita tahu, kalau di masa disaster itu, pasti di awal itu kita harus siap-siap nih, karena pasti suplai makanan, suplai air bisa jadi terganggu. Tapi paling berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan. Nah, itu yang kita harus pastikan. Obat-obatan misalnya, kalau ada orang tua kita dengan demensia di rumah, yang kita nggak mungkin nih mengakses rumah sakit, karena orang tua kita kondisinya lagi ada penyakit-penyakit yang jika kita bawa orang tua kita ke kondisi rumah sakit dan proteksinya nggak ada, tentunya akan lebih riskan. Jadi kita harus pastikan kebutuhan obat-obatan, kebutuhan makanan itu cukup. Sehingga kita akan, kalau situasi ini agak melambat, kita tetap akan ada aman di rumah. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Baru kita harus memprotek diri kita dan saudara-saudara kita atau keluarga kita nih dengan cara yang aman, karena kita berharap nih kurvanya kita harapkan lebih turun, meskipun kita tahu nih dengan situasi chaos kayak sekarang bisa jadi penularan makin tinggi. Yang bisa kita lakukan tetap social distancing. Kalau memang mereka nggak menjaga diri, kita yang harus menjaga. Kalau mereka tetap nggak pakai masker, kita yang pakai masker. Jadi kita juga harus stay safe. Bagaimana caranya supaya kita tetap berada di tempat yang aman dari orang-orang yang tadi berkumpul, supaya kita tadi nggak tergulung oleh bola saljunya, nggak kebawa-bawa. Tiba-tiba kita dipukul aja sama polisi, karena polisi kira kita bagian dari kerusuhan itu. Jadi hindari tempat-tempat yang kira-kira justru membuat kita akan terbawa masalah gitu. Terus kita juga harus belajar nih, apa sih di daerah-daerah mana sih yang kira-kira rentan nih untuk menjadi tempat-tempat berkumpulnya massa, atau kalau kita mau belanja di mana yang sifatnya aman. Nah, kalau kita keluar pun selain social distancing, kita harus selalu memakai masker dan mempraktekkan kebersihan supaya kita nggak tertular, karena kita nggak tahu selama perjalanan kita udah berusaha social distancing, kan kita tanpa sadar menyentuh, dan ternyata tadi baru ada orang yang rame nggak pakai masker, dia ada droplet yang jatuh, tentunya kita nggak pernah bisa melihat nih ada kuman, ada virus di tangan kita. Jadi kita selalu tetap pakai
jaga kebersihan kita. Begitu pulang, kita mandi, cuci tangan, jaga kebersihan itu yang harus kita jaga. Jadi dengan kita menjaga diri kita, tentunya kita juga bisa menjaga orang di rumah tidak tertular saat kita harus keluar rumah mendapatkan hal-hal yang kita inginkan tadi, apakah kita bekerja atau kita belanja untuk kebutuhan hari-hari, itu kan tentunya juga bisa jadi riskan waktu kita tidak menjaga kebersihan. Nah, selain itu, kita juga setelah kita bisa menjaga diri kita, yang harus dilakukan lagi, gimana supaya kita tetap bisa move on, tetap tenang menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Caranya adalah, yang kita perlu belajar tadi, kita udah pegang bahwa hanya lakukan apa yang bisa kita kontrol. Ya kan, yang bisa kita kontrol adalah diri kita, respons kita terhadap situasi. Situasi nggak bisa kita kontrol, dan tadi kita udah tahu bahwa hidup ini bukan perlombaan. Jadi yang pertama, kita nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain, karena kita tidak pernah tahu orang lain tuh startnya seperti apa, dia punya tabungan berapa, dia punya pekerjaan kayak gimana, masalah dia di rumah apa. Itu yang nggak boleh kita lakukan, karena kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita yang ada makin cemas, makin takut. Nah, kemudian kita juga harus belajar untuk apa? Self-compassion itu mencintai diri kita. Self-care itu berusaha menerima diri kita apa adanya. Jadi kita mulai melihat segala sesuatu itu positif, termasuk saat kita mendapat masukan nih dari rekan kerja, dari keluarga, atau dari teman-teman kita. Kita melihat bahwa problem itu tadi, waktu kita melihat problem itu sebagai beban, justru balance emosi kita jadi negatif, ya kan? Tapi waktu kita melihat ini satu tantangan nih, oke, sekarang saya nggak bisa kerja, tapi saya punya waktu banyak. Saya punya hobi masak loh, dan masakan saya biasanya disukai orang. Nah, itu kita lihat, oke, sekarang waktu yang saya punya, daripada nganggur, saya ngerjain sesuatu deh, yang bisa mungkin menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu belum tentu berhasil uang loh. Misalnya kita bisa berkarya, kita bisa memberikan makna buat orang lain. Kita jadi mengubah tantangan itu, beban itu menjadi challenge, jadi tantangan. Dan kita juga membuat kritik itu bukan sebagai sesuatu yang serangan ke dalam diri kita, tetapi bagian dari masukan. Oh, ternyata kalau masak kue kayak begini nggak berhasil ya. Terus kita belajar, oh ya, menurut kamu yang enak apa? Oh, yang terlalu manis. Soalnya kalau terlalu manis nanti buat orang tua bisa gulanya rendah. Oke, artinya masih terlalu manis. Makasih ya masukannya. Jadi kita tahu nih, oh nanti kalau kita punya pelanggan yang orang tua lebih seneng yang gulanya sedikit. Jadi waktu kita menawarkan, kita udah tahu mau gulanya diatur nggak? Mau yang less sugar atau apa? Jadi kita nggak tersinggung waktu kita merasa, udah dikasih kok, saya dihina-hina gitu. Kita melihatnya sebagai kritik, akhirnya kita jadi negatif, kita malah jadi sedih. Nah, terus waktu kita sudah belajar tadi, kita tidak membandingkan dengan orang lain, kita sudah mengubah segala sesuatu tadi menjadi yang bersifat positif, kita harus selalu mengapresiasi upaya-upaya kita dan achievement yang sudah kita lakukan. Karena tadi, kita mau mengisi waktu, dan waktu ini bisa bermakna buat orang lain. Jadi kita harus menghargai, oke, tadi waktu saya udah efektif dan saya udah bisa memberikan kepada orang lain. Itu yang harus kita apresiasi. Bukan terus nanti kita melihat, tuh kan, meskipun saya udah kasih, ternyata orang itu nggak senyum. Gimana kita bisa tahu orangnya senyum? Orangnya pakai masker gitu. Jadi kita cuma lihat mata. Jangan-jangan dia matanya lagi sedih karena dia kepikiran masalahnya sendiri, bukan karena hasil kerja kita. Itu yang kita juga harus mulai melatih, punya self-compassion. Ini ngomongnya mudah, tetapi kadang-kadang kalau kita punya kebiasaan yang berpikir negatif, terlalu keras terhadap diri kita justru cenderung menjadi mudah jatuh ke kondisi kejiwaan yang berat nih. Jadi mudah sedih, mudah terbawa emosi. Ini yang harus selalu kita latih. Untuk yang bisa kita kontrol adalah mulai kita mencintai diri kita, mengapresiasi diri kita, meskipun kemajuan itu sifatnya kecil, dan tambah lama tambah kita naikkan. Jadi waktu kita membuat satu target, kita juga harus melihat dasar kita kemarin apa, target kita apa. Nah, ini yang kita katakan waktu kita mau mengontrol situasi, yang bisa kita kontrol adalah diri kita. Jadi kita mesti tahu nih, kelebihan kita apa, terus kelemahan kita apa nih, waktu kita mau
merancang satu situasi. Misalnya saya, waduh, ini saya kayaknya bakal di PHK nih, atau kantor saya nih, karena kantor saya sekarang tentang sifatnya traveling, pariwisata, dia lagi nggak buka. Saya mau ngapain ya? Tapi saya jago komputer. Oke deh, sekarang saya mulai bikin ini aja deh, promosi sambil nunggu situasi itu. Nah, di situasi ini, apa yang bisa saya buat? Apakah saya bisa, kalau foto bagus, jadi saya mulai nih mengumpulkan foto-foto saya untuk bikin satu brosur-brosur untuk perencanaan masa depan. Gitu. Jadi kita tetap melihat strength kita ini yang kita kuatkan. Nah, kemudian weakness-nya apa? Yang harus kita improve nih. Oke, ternyata saya bisa ngumpulin, tapi saya nggak punya kapasitas nih, komputer nggak bagus. Siapa ya? Adik saya bisa nih. Jadi kita bekerja sama untuk memanfaatkan kelebihan adik kita dan kelebihan kita satukan. Ini yang nanti akan kita jadikan opportunity nih, bahwa kalau saya bersatu sama adik saya, kita bisa memanfaatkan peluang yang ada nih, karena kita di rumah bareng-bareng. Waktu kita pengen mencari satu aktivitas atau kegiatan atau bahkan berpeluang pekerjaan ini untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, threat-nya ini yang harus kita perhatikan juga agar situasi ini tidak jatuh ke dalam kondisi yang tidak mampu laksana atau kita jadi malah takut. Waktu kita memaksakan, oke, kita harus sekarang pariwisata harus jalan, jadi kita terabas terus gitu. Padahal situasi ini tidak mungkin kan. Itu yang kita harus pikirkan, bahwa balance-nya bisa bersifat baik kalau kita sudah menganalisa tadi, analisa SWOT. Strength-nya kita apa, weakness-nya kita apa, terus opportunity kita punya apa, terus threat-nya apa, dan bagaimana kita mengantisipasi ini. Dengan kita mengantisipasi, tentunya kita akan lebih oke nantinya. Nah, setelah kita melis, kita tahu nih kelebihan dan kekurangan kita apa, baru kita melis nih, kira-kira yang mau kita lakukan apa aja sih, mana yang urgent dan mana yang important. Karena kalau kita semuanya mau kita lakukan segera saat ini, itu yang bikin kita jadi burnout. Tadi jatuhnya ke burnout, bukan ke resilient. Jadi waktu kita mau bekerja saat ini, karena tabungan udah mulai menipis nih, waduh, tabungan tinggal 2 bulan lagi nih, apa yang bisa kita lakukan? Itu tentunya kan kita mau mencari pekerjaan, tapi kita pekerjaan saat ini yang buka peluang apa nih? Karena nggak bisa sesuai maunya kita. Mungkin kita maunya, saya mau pekerjaan yang sesuai sama background pendidikan saya mau yang gajinya segini. Saat ini lagi nggak mungkin. Jadi ini lagi urgent dan ini important punya pekerjaan. Mungkin kita harus memilih. Saat ini yang bisa bekerja hanya orang-orang yang ada di bidang kesehatan sama makanan. Apakah kita punya peluang di situ? Gimana nih kita bisa membantu? Gimana nih lebihnya kita? Gimana nih peluang kita? Jadi kita, yang penting kita bekerja dulu. Bukan yang penting tadi dapur jalan dulu. Nanti kalau untuk pekerjaan lanjutannya setelah situasi stabil, setelah tadi bola saljunya bergulir, kan kita baru lihat tuh semua hancur. Kita mulai nih beres-beresin. Mana nih yang bisa kita kelola, mana yang enggak. Kalau sesuai dengan kemampuan yang ada, baru kita bikin planning. Nah, kalau itu pun nggak mampu, mungkin masalah ini bukan harus kita yang mengelola. Misalnya kita kepikiran mama kita yang di Indonesia, kita kebetulan lagi ada di Amerika, dan saat ini mama lagi urgent nih, perlu bantuan untuk ada yang nemenin. Nah, kita nggak bisa. Siapa yang bisa kita kelola? Mungkin ini yang harus kita delegasikan. Apakah kita punya tante, punya om, punya adik, punya kakak yang bisa kita ajak kerjasama? Atau ini sesuatu yang malah setelah kita lihat-lihat, nggak perlu. Ternyata sumber kecemasan saya adalah berita-berita, karena terlalu banyak berita hoax, dan kita takut, waduh, yang ini nanti kalau saya kerja di situ di downtown pasti saya diserang orang, karena saya kulitnya berbeda, karena saya orang Indonesia gitu. Jadi pikiran-pikiran negatif yang makin lama nggak penting dan tidak important, tapi memikirkan keselamatan penting. Kita perlu lihat, oke, kok tetap ada yang di situ ya? Kok teman saya ada yang kerja di situ? Ini gimana nih caranya? Mungkin kita harus bertanya sama dia. Ke downtown caranya gimana? Supaya kita tetap aman. Jadi kita mendrop pikiran negatif kita, tetapi kita mulai bikin planning supaya kita bisa sama tuh sama teman-teman kita yang tadi. Kita jadi bekerja, kita bisa adaptif, kita bisa mengelola waktu dengan baik tanpa kecemasan kita jadi makin bertambah. Itu yang bisa kita kontrol. Nah, selain itu gimana caranya supaya kita nggak takut tadi, supaya kita nggak setelah kita tahu nih, oh ternyata yang bikin saya cemas tuh karena saya kebanyakan baca sosial media, dan sosial media yang paling sering yang ditayangin apa coba? Berita-berita negatif, apalagi kalau kita kerjaannya terus-menerus 24 jam ngeliatin apa?
ngeliatin berita negatif. Ini yang akan bikin kita tambah anxious. Jadi kita harus membatasi diri untuk selalu terus-menerus membaca berita yang sifatnya hoax. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencari berita yang sifatnya kredibel, misalnya apa yang dari WHO, yang dari ini, sehingga ketakutan kita, kalau ini ketakutan tertular COVID, ya kita cari berita-berita yang benar-benar bukan misleading, atau berita-berita yang ada berita di WhatsApp group, tapi kita cari ini yang ngomong siapa nih, dokter atau bukan, bahkan dokter aja kalau dokternya juga lagi takut, lagi cemas, bisa jadi dia memberikan informasi yang belum tentu pas. Jadi kita selalu secara kritis mencari nih, kita harus selalu mencari berita yang bisa kita pegang. Nah, dari sana baru kita mengenal situasi nih, termasuk situasi bencana. Kalau di daerah sana ada riot, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap mengakses di sana tanpa kita ini, oh saya harus muter. Atau supaya kita memanfaatkan situasi daripada kita bosan, kita punya banyak kelebihan, apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kalau kita melepas diri kita dari permasalahan kita, mencoba menawarkan bantuan ke orang lain, itu justru membuat kita jadi lupa sejenak dengan permasalahan kita. Contohnya apa? Orang yang ada di camp konsentrasi itu, waktu dia disiksa, dia akan stres, akan takut. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Ternyata orang-orang yang mampu bertahan adalah orang-orang yang terus, meskipun dia dalam penderitaan bersama-sama orang yang lain, dia orang yang sibuk membantu teman-teman yang baru selesai disiksa. Dia offering help, mensupport satu sama lain. Dan dari sana tumbuh semangat untuk tetap tetap kuat, tetap berjuang. Di situ ya kita akan mencoba bertahan. Nah, apalagi kalau kita punya saudara-saudara kita nih, atau keluarga kita yang dengan demensia, tentunya mereka nggak akan bisa bertahan sendiri. Mereka butuh kita. Di situ yang membuat semangat kita jadi berkembang. Waktu kita menawarkan membantu mereka, apa Oma takut apa? Oh iya ya, ya udah yuk Oma kalau lihat berita jadi takut. Kita nonton ini aja yuk, tentang tari poco-poco yuk, kita nari yuk. Jadi sambil kita latih senam otak tadi, berguna buat si Oma, kita juga jadi lupa sama masalah kita jadi happy bersama. Mungkin hal-hal itu yang bisa kita lakukan. Dan ini tentunya harus kita pelajari nih, apa sih yang bisa kita lakukan, informasi-informasi yang sifatnya berguna untuk meningkatkan resources kita, dan mengurangi beban yang tadi justru makin membuat kita jadi nggak oke. Nah, gimana caranya? Tentunya kita harus tetap melatih otak kita, stay positif dan aktif. Justru nggak boleh dibikin nganggur. Karena kenapa? Otak yang nganggur, otak kita kan kayak komputer. Otak kita tuh ada 4 tak. Waktu kita cuma pakai 1 tak, yang 3 tak lagi nih, gara-gara kita orang yang aktif nih, dulunya socially aktif, terus selalu sibuk dengan pekerjaan, tiba-tiba nggak ada kerjaan, nggak aktif. Kita akhirnya sibuk ngeliatin diri kita, atau ngeliatin lingkungan yang nggak oke. Akhirnya kita jadi cemas. Jadi gimana caranya supaya kita tetap positif? Kita mungkin memulai dengan melakukan hal-hal yang kita sukai, dan libatkan orang yang ada di rumah. Atau kita melakukan hobi kita yang dulu kita nggak punya waktu untuk melakukan karena kita sibuk kerja. Sekarang dulu kan saya hobi masak, ya udah kita mulai praktekin, dan dengan kita sering praktek, apa yang terjadi? Kita akan punya skill yang lebih maksimal, dan itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan opportunity, peluang untuk kita punya satu lapangan pekerjaan baru sambil mengisi waktu sampai kita punya situasi sudah lebih normal lagi, kita bisa bekerja dengan lebih adaptif di situasi yang oke. Nah, kemudian yang kita lakukan lagi setelah kita menjaga pikiran kita tetap aktif dan ini, bagaimana kalau kita ada di situasi yang seperti sekarang ini? Kan situasi kita tadi takut nih, kita udah mulai was-was, kita mulai melihat nih, jangan-jangan yang punya prejudice nih diri kita atau orang lain. Jadi yang harus kita terima tadi, yang nggak bisa kita kontrol, kan kita nggak bisa kontrol orang luar, bahkan orang mau benci sama kita aja kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah apa? Diri kita. Jadi kita harus selalu ingat bahwa stereotyping selalu ada. Orang melihat kita negatif pun akan sangat mungkin. Tapi kita harus mengerti, kenapa sih kok dia benci sama kita? Oh, jangan-jangan sebenarnya dia pengen seperti kita, tapi nggak bisa. Akhirnya bentuknya marah. Jadi dengan seperti itu kita akan jadi lebih bisa nerima. Oh ya udah, tapi kita mencoba memahami. Dengan kita mencoba memahami kenapa dia kesel. Oh, karena kita nggak terdampak. Jadi makanya mereka benci sama kita. Nah, tapi kita juga harus aware bagaimana situasi ini memengaruhi kita. Waktu kita sudah paham, kita nggak aware, ternyata sadar tidak disadari itu memengaruhi belief-nya kita atau action-nya kita. Karena kita nggak suka, kita orangnya yang senggol bacok juga. Waktu ada orang marah sama kita, kita marah balik. Akhirnya jadi gimana?
itu makin situasi jadi makin nggak oke, orang makin benci sama kita. Kan prejudis itu pikiran ya, pikiran negatif. Kita nggak bisa membuat orang lain suka sama kita, mengubah dia, lo tersuka lo sama aku, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita tidak terpengaruh oleh kebencian dia, tetapi kita tetap bersifat positif, tetap kumpul sama teman-teman kita yang positif tadi. Jadi pelan-pelan orang yang di luar tadi bisa melihat. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, nanti kalau situasi sudah aman, situasi sudah stabil, tuh bola salju yang panas tadi yang udah makin membesar itu sudah bergulir. Jadi waktu dia lagi bergulir, dia lagi nuduh-nuduh kita, dia kan lagi panas-panasnya. Jangan kita mencoba menahan bola salju itu sendirian, kita akan kelindes. Jadi lebih baik kita ngalah dulu sebentar. Kita lihat dulu, tunggu situasinya. Tapi kita coba paham dan kita coba aware untuk kita mengelola pikiran kita agar tidak terdampak jadi lebih negatif. Tadi kan kita harus berpikir positif. Bahwa kalau kita lagi kesel, kita lagi marah, lebih baik kita menyingkir dulu. Kita lagi takut, kita menyingkir dulu. Jangan ambil putusan apapun kalau kita lagi marah, lagi benci, lagi sedih, lagi cemas. Karena itu biasanya akan kacau. Nah, setelah kita reda, baru kita exploring faktanya apa. Oh iya ya, kalau kita lagi marah, kita ngelihat segala sesuatu jadi negatif nggak? Negatif. Jadi dengan kita menarik diri sebentar, tadi kita biarin bola saljunya bergulir, orang mau ngomong apa terserah. Setelah itu kita berpikir netral, kita berpikir nih, kita mempelajari fakta, kita akan lebih oke. Dan kita bergaul sama yang sifatnya positif juga. Kita stand up together, tapi kita tetap jadi diri kita yang oke. Bukan dibeda kalau kita tadi, kita kepancing, terus kita jadi nggak oke, terus kita bergaul sama orang yang nggak oke juga. Akhirnya kita jadi negatif ketemu negatif. Nanti kita akan berantem. Nah, setelah situasi aman, setelah kita udah dapat support, kita tetap stay positif, kita selalu membela satu sama lain, bahkan kita juga mulai membantu orang lain dengan different culture, dan kita juga bisa aware, dan kita juga lama-lama bisa mengedukasi orang lain tanpa harus bicara, saya nggak kayak gitu loh. Kita kan menunjukkan dengan sikap, karena orang lain juga mengamati. Jadi, ternyata pikiran saya bahwa orang Indonesia tuh biasanya galak-galak atau orang Indonesia tuh malas gitu kan. Kita tunjukin bahwa kita nggak malas, kita rajin kok. Di tengah ini kita tetap offering help, kita offering ini. Nah, itu yang nanti lama-lama orang lain punya awareness yang baik terhadap kita. Dan itu yang cara kita mengubah prejudis orang. Dan kita juga mengubah cara kita melihat orang lain. Jangan-jangan kita juga punya prejudis. Karena sesuatu yang beragam itu justru bukan perbedaan, itu justru sesuatu keunikan dan kita bisa saling bantu. Karena tadi ada SWOT, ada analisanya kan ada setiap orang punya kelebihan dan kelemahan. Jadi lebih baik kita lihat kelebihannya dan kita lihat kekurangannya, gimana nih kita bisa saling mengisi. Dengan bersatu tadi mengisi kelebihan dan kekurangan itu, kita akan punya opportunity yang lebih baik dan bersama kita tentunya akan lebih kuat. Nah, terus yang terakhir nih, setelah kita mengubah pola pikir kita, tetap positif, tetap aktif, kita harus selalu staying connected. Meskipun kita tadi disuruh social distancing, bukan berarti kita melakukan social isolation. Saya nggak mau ngomong sama dia. Kita tetap harus say hi, tetap harus berkontak dengan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Dari jauh, itu tentunya menguatkan kita secara mental. Terus dengan kita juga sering sharing dengan orang lain, kita mendengarkan cerita mereka, kita jadi punya pengetahuan yang baru. Itu bagian dari kita juga kembali di tahap yang kedua, educate ourselves untuk punya, ternyata kalau situasi ini ngatasin begini jadi lebih oke ya, yang kita dulunya belum punya pengalaman. Kita jadi mendapat pengalaman yang baru gitu. Nah, kalau ini juga tetap tidak membantu, kita masih tetap cemas, mungkin udah waktunya jangan takut juga untuk minta bantuan. Bisa minta bantuan dari keluarga, dari teman, atau bahkan profesional. Termasuk juga kalau kita meminta minta bantuan untuk pekerjaan. It's okay kok, kita nggak oke, orang nggak akan look down kita. Justru akan look down kita kalau kalau kita jadi nggak oke-nya marah-marah, nyalah-nyalahin orang ngeliatnya jadi nggak oke. Tetapi waktu kita nggak oke-nya, aduh aku kok lagi kekurangan ya, aku boleh ini nggak bantu sesuatu yang nanti bisa, saya nggak usah digaji deh, tapi saya bisa dapat makan deh hari ini gitu. Kadang-kadang ada loh teman-teman kita yang seperti itu tuh di Indonesia, di Jakarta. OB-OB akhirnya minta, karena mereka dikeluarin, di PHK, dia bilang, dok punya kerjaan nggak? Boleh bantu nggak dok? Saya ini, udah kebetulan kita juga pembantu lagi pulang, supir pulang. Kamu boleh bantu nggak bersihin rumah? Nanti kita jadi barter tuh, karena kita sendiri nggak punya waktu, karena
karena kita sibuk. Jadi itu tadi, kita menggunakan kelebihan dan kekurangan kita untuk saling mengisi. Dengan staying connected, kita akan bisa melihat peluang itu lebih banyak dan mengatasi situasi ini dengan lebih tenang. Takut pasti, tapi akan ada jalan kalau kita berada bersama-sama melihat situasi itu dengan lebih positif. Saya rasa itu yang bisa saya bagikan. Tentunya tadi kita bisa sama-sama nih, situasi ini kita belum tahu sampai kapan, tapi yang kita tahu kita akan bisa kalau kita bersama-sama dan kita selalu berpikir positif dan kita selalu menggandeng orang-orang yang menderita bersama kita dan mau berubah bersama-sama. Selama kita berjalan, dan meskipun itu jalan di tempat, tetap kita bergerak, dan kita pasti akan sampai di tujuan kita. Dan kita harus ingat bahwa yang bisa kita lakukan hanya mengontrol apa yang bisa kita kontrol terkait situasi ini. Yang kita tidak bisa kontrol mungkin perlu kita delegasikan ke orang lain, dan bagaimana kita tetap berusaha survive di situasi ini. Saya rasa itu Kak Nang sama Mike yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang situasi yang kita hadapi saat ini. Tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bersama kita pasti bisa menghadapi ini semua. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Dokter Natalia, banyak banget ya. Kayaknya kita belajar banyak deh ya. Ini yang saya suka nih, hidup itu seperti maraton, bukan kayak sprint. Jadi it's about endurance ya. Terus begitu gitu poin yang tadi ada Finding Nemo itu keep swimming gitu ya. Boleh sedih, boleh marah, boleh nangis. Bahkan berhenti sebentar pun boleh. Yang nggak boleh adalah putus asa. Terus kita tidak melakukan apapun, itu yang nggak boleh. Dan kalau bisa tetap berpikir positif ya, gimana pun kondisinya ya. Yang kayaknya saya juga ngeliat banyak teman-teman nih, ngeliat dari sosial media, kayaknya udah ngikutin beberapa saran Dokter Natalia yang tiba-tiba nggak jago masak, tiba-tiba mereka jadi ahli loh, jadi ahli masak. Atau enggak yang berkebun jadi ahli berkebun gitu. Kayaknya ini ada positifnya juga gitu ya. I think that's a good opportunity buat kita untuk ngegali potensi kita yang sebenarnya apa sih gitu. Jangan-jangan yang jago nyanyi jadi sekarang sebenarnya. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat yang silakan yang mau bertanya ya. Ini ada satu pertanyaan nih di Q&A dari Mbak Rani dari Takwa Surapati. Bagaimana dengan tantangan spiritual seseorang? Mungkinkah juga lapisan spiritual menjadi kekuatan coping? Terima kasih. Terima kasih. Langsung dijawab aja ya, Kak? Iya, langsung silakan. Sebenarnya spiritualitas itu gini, self-care itu ada beberapa dimensi. Dimensi yang pertama itu tentang fisik, emotion, pikiran gitu. Itu 3 hal yang tentang diri kita. Nah, terus nanti kalau kita sudah bisa mengelola kebutuhan fisik kita, kebutuhan emosi dan pikiran kita, nanti kita bisa bertindak, berelasi atau bekerja dengan baik. Dan terakhir, relasi kita bukan cuma terhadap diri kita, tapi ke orang lain juga ke atas. Jadi spiritual itu adalah level dari kita melakukan self-care. Nah, self-care ini memang harus dilatih. Ada orang-orang yang kenapa bisa bilang gitu bahwa, saya tuh bertuhan loh, saya nggak beragama gitu kan. Karena dia percaya the higher kuasa yang lebih tinggi gitu. Waktu dia cemas, dia cukup menyerahkan kepada yang di atas karena dia tahu dengan berpegang, setiap orang kan butuh pegangan sebenarnya. Termasuk tadi, kenapa kita harus meminta tolong. Meminta tolong itu kadang-kadang ke keluarga, ke teman, atau ke Tuhan. Ada masing-masing orang tingkat level spiritualitasnya beragam tuh. Waktu ini yang dibentuk sebenarnya waktu kita sudah berkembang secara mental dan kita udah secara mental udah mentalnya orang dewasa, bukan kan ada yang badannya sih badan dewasa, tapi mental anak-anak nih. Kita harus melihat bantuan itu sifatnya konkret. Jadi kita baca Alkitab atau kita berdoa atau kita sholat belum tentu itu menenangkan. Kalau orangnya masih sifatnya pemahamannya konkret nih. Tadi kita ingat hierarchy of Maslow, selama dia masih merasa belum cukup nih secara emosi, secara fisik itu belum aman, dan dia ngerasa nggak dicintai, itu kadang-kadang dia bisa marah loh sama Tuhan. Jadi spiritualitas itu juga harus dilatih lewat melakukan self-care. Waktu itu kita juga pernah ada sesi yang namanya Self-Care 101, itu kalau kita mau ngebahas self-care itu secara detail.
Jadi memang itu lanjutannya nih. Ini kita kalau nggak ada satu sesi webinar lagi yang tentang self. Boleh, nomor 2 ya nanti ya. Ada spiritualitas, itu memang benar yang ditanya. Spiritualitas itu sangat penting. Karena penting untuk kita mengenal nih. Spiritualitas kita, pernah nggak kita merasa gini, waktu kita berhubungan pertama sama diri kita. Kenapa yang harus dilatih adalah mencintai diri kita dulu. Waktu kita pernah nggak bercakap-cakap waktu kita tadi gagal, waktu kita lagi menghadapi bencana. Kan kita selalu bercakap-cakap sama jiwa kita yang cenderung kritikal, sama jiwa kita yang selalu menenangkan nih. Jadi ada malaikat, ada setannya kita nih, yang selalu udah lari percuma, nggak ada yang bisa diharapin. Tapi ada, enggak loh, kan kita masih punya mama. Enggak loh, kita masih punya teman, kita masih punya Tuhan kok, yang selalu ngingetin kita. Nah, itu yang harus kita kuatkan nih. Waktu kita sudah bisa bikin balance, itu kita akan bisa berelasi dengan orang lain dengan baik. Termasuk dalam pekerjaan, termasuk juga ke Tuhan tadi, kembali. Itu semua udah kayak lingkaran yang perlu dilatih. Jadi kita perlu melatih pertama awareness, kemudian melatih untuk mengelola relasi dengan orang yang kita cintai dulu. Kadang-kadang berlatihnya harus dengan orang yang kita sayangi. Kalau sama orang yang kita dekat aja kita nggak bisa berelasi, apalagi sama orang yang punya kepribadian sulit. Yang tadi dengan prejudis atau apa. Jadi berlatihnya pun bertahap. Nanti baru kita bisa punya hubungan yang lebih dalam lagi sama sesuatu yang sifatnya tidak terlihat. Tuhan itu kan tidak terlihat, tapi kita percaya betul loh ada. Kita percaya betul loh kita bisa pegang. Karena apa? Karena kita safety-nya itu, rasa belonging-nya, dicintainya itu udah terpenuhi semua sejak kita kecil. Tapi kalau orang-orang yang dari kecil nggak punya itu semua, berada dalam kecemasan, ketakutan sama ini, boro-boro dia percaya sama Tuhan. Kadang-kadang bisa juga bentuknya marah sama Tuhan. Jadi itu dapat situasi tekanan, kita bisa lihat tuh, langsung rusuh, langsung gampang banget dipanasin, langsung bisa marah atas nama agama, atas nama golongan. Padahal sebenarnya kan agama atau golongan nggak pernah loh mengajarkan itu. Kita tahu semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi ini yang kita bisa lihat, bahwa secara spiritualitas, ketenangan itu belum bisa menjadi bagian yang menenteramkan buat dia. Jadi begitu dipicu sedikit, langsung runtuh, langsung kacau. Ya, seperti itu sih Kak Nang bisa disampaikan. Mungkin kalau mau tentang detail ya kita bisa adakan lagi tuh sesi-sesi tentang bagaimana sih punya self care yang baik sampai kita pada level spiritualitas yang baik. Dan kita berharap sih sebenarnya kita dari kecil kalau kita cukup dekat sama keluarga, kita cukup dilatih punya empati, punya awareness, kita bisa berkembang punya analisis SWOT yang baik, kita akan punya spiritualitas yang baik sebenarnya. Jadi peranan keluarga itu untuk dari kecil ya, itu pengaruh banget ya. Dengan ngasih dasar yang bagus buat anak-anak. Wah itu, ini kayaknya saya baca, ngedengar Dokter Natalia kayaknya udah adem rasanya gitu ya. Makanya nggak tahu kalau misalnya udah ini kali, tapi wah ini masukannya bagus banget. Dari Pak John, apa ada pertanyaan dari YouTube Live nggak ya? So far pertanyaan itu yang ada di sini. Sebentar, saya lagi tunggu Pak John. Oke, Pak John masih di mute. Belum ada. Sorry. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, saya boleh tanya nggak, Dokter Natalia? Boleh. Jadi tadi ini mungkin rada curcol nih, mulai saya masuk ke curcol. Jadi tadi kan ada negatif sama positif reaction itu ya. Terus ada orang yang menahan diri, terus juga ada yang langsung lewat fase itu, lalu dia dapat intellectual stimulation, terus jadi positif ke depannya gitu. Halo, suaranya hilang. Sekarang gimana? Masih sekarang gimana? Tadi gimana? Ada orang yang positif. Jadi kan tadi dari presentasinya ada orang yang positif thinking, terus ada juga yang negatif ya. Terus yang positif itu dapat intellectual stimulation, terus dia jadi positive thinking, terus jadi actionnya ke depannya jadi positif gitu, hasil-hasilnya positif. Masih kedengeran, Dokter Natalia? Kedengeran. Nah, sekarang Dokter Natalia yang iya. Iya, oke. Lalu ya, jadi yang rada curcol itu. Jadi di grup-grup WhatsApp di sini itu ya kayaknya jadi kayak ada dua sifat gitu memang. Jadi ada yang nggak
memilih untuk kalau ada yang yang copingnya tuh keep up dengan informasi yang terbaru gitu. Tapi untuk yang negatif ini, mereka tuh merasa kayak itu tuh bikin stres malah gitu. Nggak usah posting yang gitu-gitu, itu bikin cemas kita gitu kan. Terus jadi kayaknya sama, jadi patternnya di setiap kayak WhatsApp grup gitu. Jadi gimana ya gitu. Terus ya udah yang suka berita bikin grup sendiri deh. Apa gimana gitu. Jadi pada minta gitu kan. Terus saya jadi kepikiran mungkin itu saya jadi ingat pepatah ignorance is a bliss. Jadi kalau nggak tahu ya malah bikin seneng gitu ya. Itu tuh kalau gitu menurut Dr. Natalia gimana? Itu apa bisa jadiin kayak coping mechanism? Ya udah nggak usah tahu aja, saya lebih bahagia gitu gimana? Menurut itu sih terkait tadi ya kan kita bilang bahwa kenapa respons orang bisa beda-beda. Itu yang namanya ada yang respons maladaptif, contohnya denial. Atau dia justru orangnya yang cenderung overthinking, dia tuh pencemas sekali. Sehingga buat dia udah tahu cara yang paling efektif sama dia adalah melimitasi dirinya dari berita-berita yang berlebihan. Jadi dia memang nggak mau ngecek itu. Ya itu bagus buat dia. Nah, tapi dia tetap harus tahu update situasi yang current. Nah, mungkin cara memberitahunya, dia akan memilih orang. Tadi kan kita gini, setelah kita tahu kapan kita blok limitasi kita, tapi kita juga selalu mencari resources yang kita kenal, yang kita bisa percaya gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti ini harus ditempel sama orang-orang yang dia percaya, bukan orang yang juga makin bikin takut. Karena yang orang seperti ini tidak bisa ditempel sama orang yang antisipatif gitu kan. Orang yang cemas juga ada yang bentuknya nanti overchecking. Jadi sangat antisipatif, orang belum mikir, dia udah mikir duluan 10 kali. Nah, biasanya orang-orang yang denial, orang yang cenderung ini, dia lebih memilih untuk nggak dengerin gitu. Dan dia bisa marah tuh waktu kita kasih duluan. Jadi, kapan kita bisa ngasih informasinya dengan tepat? Kalau dia udah nanya. Jadi, lebih baik orang-orang yang seperti ini, biasanya kita biarkan nanya gitu. Saya nggak akan ini. Jadi, saya bilang, Ibu, sekarang lagi tegang banget ya. Oke. Jadi dengan nggak melihat informasi udah lebih tenang. Oke, bagus. Emang kemarin-kemarin yang bikin tegang apa sih, Bu? Ya sih, Dok, saya takut ketularan. Oke. Nah, sekarang untuk tidak ketularan udah tahu caranya, Bu. Udah sih, Dok, saya sebagian ini. Terus oke. Nah, udah cukup aman dengan berita itu. Udah sih, Dok. Oke. Artinya Ibu kegiatannya apa? Kita lihat ada potensial risk nggak dari yang dia udah tahu. Itu kan ibaratnya waktu kita mau mengisi edukasi, kita kayak cari tahu nih gelasnya isinya apa, udah seberapa banyak. Jangan-jangan dia juga, meskipun dia diem, dia mencari tahu ternyata. Gitu. Jadi udah aman kok. Nah, terus kalau Ibu aktivitasnya masih ada keluar, masih sih, Dok. Nah, kalau keluar masih ada kecemasan nggak? Ada sih kadang-kadang. Terus gimana mengatasi kecemasannya? Jadi kita tanya dulu apa yang dia butuhkan, baru kita kasih. Soalnya kadang-kadang yang kita pikir kita butuhkan belum tentu itu sesuai sama yang dibutuhkan orang lain. Jadi masing-masing punya cara tersendiri nih. Dan dia padahal niat kita baik tuh tadi pengen ngasih informasi yang update. Tapi dipikir sama orang ini malah informasi itu jadi berlebih. Jadi dia merasa ini sebagai stres tadi. Dia lihat informasi itu adalah sumber stresnya dia. Jadi beban yang ada dia langsung luber tuh. Jadi ibaratnya kita kasih informasi malah keluar karena itu bukan yang dia butuhkan. Jadi untuk kita berhadapan sama orang yang seperti ini, kita ya udah tanyain aja, udah aman ya, udah. Kalau selama dia merasa udah aman dan dia tetap positif, berarti aman. Tapi kecuali kalau kita lihat dia tegang banget, lebih baik kita share dulu apa sih yang membuat dia tegang. Apakah ini sesuatu yang sifatnya internal atau ini sesuatu yang sifatnya eksternal? Kalau yang eksternal tadi, segala cara kita udah tanyain, apa antisipasi Bu? Udah tahu. Itu mengajarkan dia untuk bisa berpikir solutif. Berpikir positif adalah berpikir solusi apa yang bisa kita kontrol. Sedangkan kalau yang cara dia itu kita lihat lagi, apakah cara dia justru pikirannya ini banyak yang negatif, yang salah. Iya kan, Dok, kalau saya dengar, saya malah nggak itu tadi yang kita pikir bahwa kalau emang benar dia, nggak, lebih baik saya nggak, ignorant is a blessing gitu. Saya bilang, sometimes sih ya, tapi sometimes juga nggak. Waktu kita ignorant untuk tahu daerah itu, misalnya itu Bronx gitu ya, kita jalan ke Bronx di situasi kayak gini, kita mati nggak gitu. Itu ya kita benar-benar mesti lihat dalam situasi ini lagi aman atau enggak. Kita jam 3 pagi itu jalan-jalan di tengah daerah Jakarta manapun yang tempat aman terus kita nggak pakai proteksi apa-apa kan kita gila. Kita minta diserang orang. Jadi
sebenarnya ignorant itu tetap bukan sesuatu yang baik saat kita tidak mengantisipasi. Tapi waktu kita memang mencoba meniadakan hal-hal yang kita tahu ini nggak baik gitu. Misalnya kita membaca informasi soalnya kan yang di WhatsApp grup itu yang kita nggak bisa kelola adalah berita yang masuk bisa jadi hoax, bisa jadi juga benar. Semua campur-campur. Dan mungkin buat dia nggak bisa membedakan itu, sehingga buat dia lebih aman dia walk out. Kalau itu adalah kebaikan buat dia nggak apa-apa, tapi dia akan kita cari nih informasi yang medis ya, belirik. Jadi tadi Mbak Aka benar tuh, lebih baik kita bikin kayak dua informasi. Yang ini sifatnya informasi yang sifatnya sosial, ini informasi yang sifatnya formal. Jadi setiap orang bisa mengakses dan tidak diwajibkan. Jadi tapi dia tahu, oh kalau kita biar nggak cemas, kita informasinya yang yang bisa dipertanggungjawabkan yang ini aja Bu lihatnya. Nanti yang ini yang sosial kalau pengen tahu yang kepo-kepo, tapi ada juga sih, jadi emang takut. Jadi kita udah kasih warning dulu. Kalau dia siap dia boleh, kalau enggak ya jangan gitu. Ya, jadi memang susah-susah gampang tuh melihat kebutuhan orang karena tiap orang beda-beda. Kecemasannya juga beda-beda. Ada orang yang takutnya bisa sampai level 10, tapi ada orang yang takutnya nggak ada takut sama sekali, bahkan sampai kayak merasa kayak nggak ada apa-apa. Nah itu juga bahaya gitu kan di satu sisi. Memang pendekatannya beda-beda tuh pada orang yang nggak tahu bahaya, ya kita yang harus jaga. Kalau dia emang nggak bisa menjaga, kita yang menjaga. Oke, kamu boleh ke rumah saya, tapi boleh nggak cuci tangan dulu? Ini ya ganti baju ya sama ini. Bukan berarti dia nggak boleh ke rumah kita, tapi abis itu kalau mau ke rumah saya kamu masih nanti di dalam harus pakai masker kayak soalnya ada mama. Takutnya nanti mama nularin kamu loh, bukan dia yang ini karena dia merasa saya imun. Oke, kalau gitu kita yang pakai masker, dia juga pakai masker. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nanti dia di luar mau kayak apa terserah, gitu. Dia yang menjaga dirinya. Tapi kalau dia mau masuk ke wilayah kita kan yang punya kontrol terhadap wilayah itu. Gitu. Terima kasih Dr. Natalia. Oke, sekarang ini ada pertanyaan nih, Dr. Natalia. Kayaknya hampir mirip-mirip sama yang tadi aku tanya ya. Ini bagaimana caranya supaya orang tua yang selalu mendapatkan berita negatif tentang COVID bisa dikurangi kecemasannya. Hal ini susah dilakukan karena masing-masing memegang HP dan mereka mempunyai grup, maksudnya kali mungkin WhatsApp grup ya, yang selalu dibombardir dengan berita COVID. Secara ada kesulitan untuk memberi orang yang sudah tua agak susah diberitahu. Nah ini gimana nih caranya dealing sama yang sepuh dan terutama ini orang tua sendiri gitu, yang nggak bisa dikasih tahu ngebedain mana yang hoax atau enggak gitu. Itu masalah paling umum. Dan kadang-kadang apalagi kalau anak yang ngasih tahu nggak bakalan didengerin. Oh wow. Anaknya dokter pun belum tentu didengerin. Jadi cara kita adalah biasanya kita nggak akan bahas. Kira kalau berita obatnya adalah berita. Jadi kalau dia berita takut, wah ini ada yang dibunuh kayak zaman dulu gitu kan. Terus kita bilang, mah ini berita hoax, ini. Jadi kita nggak usah berdebat, kita kasih aja counternya. Dia suruh baca juga. Jadi di grup itu ibarat ada berita negatif harus ada paparannya berita positif, negatif, positif, negatif, positif. Kita jadi nggak usah berdebat. Ini kan sekarang udah ada tuh kalau ibu tadi yang bertanya, mungkin kalau punya anak-anak yang cukup muda, yang anak-anak milenial tuh, mereka sekarang udah ada cara untuk filter ya? Filter. Apakah beritanya berita hoax apa enggak? Jadi itu bisa ketahuan nih, oh ini berita ternyata yang dibunuh orang itu bukan korban pembunuhan massal, ternyata itu korban foto zaman dulu gitu, foto yang zaman kapan gitu ya? Iya. Dengan kayak gitu dia lebih tenang. Soalnya biasanya orang tua kita itu butuh data yang konkret, karena yang dia lihat konkret. Jadi kalau kita debat, percuma gitu. Tapi kalau bisa juga dilakukan adalah tadi kita membuat lebih banyak berita positif. Counternya juga berita tanpa kita marah. Oh, mama takut sama itu, bentar ya, Ma, aku cek dulu ya. Itu berita benar atau enggak. Jadi kita juga tetap positif. Karena yang kita kenali adalah emosinya mama dulu. Bukan terus kita marahin. Karena kalau ketemu marah yang ada bubar. Tapi waktu kita kenali emosi, oh takut sama berita itu benar ya, Ma, aku cek dulu ya. Takutnya itu berita belum tentu benar, tapi emang ngeri ya kalau itu. Jadi kita mengerti dulu emosinya. Baru terus kita coba cari tahu. Jadi ibu kita udah merasa diperhatiin dulu. Ngertiin ya? Kebutuhannya dimengerti dulu. Kan tadi kalau kita ingat segitiga Maslow, fear itu abis itu apa? Belonging. Dicintai dulu. Baru dia bisa percaya diri. Gitu. Baru dia bisa ngambil satu putusan yang lebih positif.
Jadi caranya adalah kita kenalin dulu, oh mama takut ya, apa aja mah sama ini, dengerin aja. Jangan kita marahin dulu, meskipun kita tahu, aduh kumat lagi nih gitu. Nah kalau bisa abis itu kita lihat, mah kemarin si tante itu juga ya, kayaknya berita tante itu suka nggak update tuh mah. Mendingan mama sekarang kasih yang berita update, mama jadi yang paling canggih di situ gitu. Jadi kita berdayakan mama kita juga untuk ini. Tapi jadi mereka nggak bertengkar, tapi mereka juga, mah, tapi kasihan si tante itu pasti juga panik. Jangan dimarahin ya, mah. Mama bilang aja, ternyata ada informasi nih dari cucuku. Kalau itu beritanya nggak pas, yuk kita lihat lagi. Jadi kalau ada berita ini kita cek dulu yuk ke si cucu. Jadi mereka tahu siapa yang bisa dilibatkan. Karena itu weakness-nya mereka kan. Ya. Jadi bisa kita ubah. Caranya adalah kita meng-counter dengan orang yang punya strength untuk mengelola itu dengan lebih optimal. Jadi memberikan kepercayaan diri juga ya buat orang tua ya. Jadi bahwa dia jadi nggak takut salah. Salah juga nggak apa-apa. Kita kan manusia. Iya. Berita hoax kan waktu kita lihat kita juga takut. Normal kok. Tapi dengan kita mencoba memahami, mencoba mencari jalan keluar, semuanya akan win-win solutionnya ketemu. Kitanya juga nggak capek. Kalau kita berantemin kita yang capek. Ini sabarnya triple ya, dari mulai harus ngadepin diri kita sendiri dulu gitu ya kan ya, ngadepin bener, orang. Kita juga pengennya kan cepet-cepet ya, butuh yang waktu. instan. Tapi kalau coba gini deh, kalau kita marahin nanti musuhan itu 3 hari belum tentu beres. Tapi waktu kita luangkan waktu deh sejam 2 jam mendapatkan informasi secara jelas, mungkin kita hilang 2 jam karena kita tadi pengen, waduh kerjaan saya banyak, kerjaan ini. Tapi ini important dan urgent loh. Kalau nggak si mama bakal ini. Kita habiskan 24 jam itu kita sisain 2 jam buat mama. 22 jamnya kita punya dengan tenang loh. Tenang. Benar. Dibandingin abis itu kita musuhan hari-hari. Lihat deh rewardnya. Apalagi sekarang kan lockdown ya, banyak yang mau nggak mau harus tinggal bareng tuh. Udah. Nah, yang apa kalau relasi kita nggak bagus tuh di rumah dengan orang yang ada di rumah, itu pun tantangan tersendiri. Di rumah bagus-bagus aja bisa berantem, apalagi nggak bagus. Itu coba lagi. Makanya ini adalah kesempatan kita melatih tuh. Apakah bisa kita artikan ke hal-hal yang sifatnya adaptif. Atau kita belajar nih tadi, ada skill baru loh yang akan terbentuk. Skill kita berelasi, skill kita berkomunikasi, skill kita melatih kesabaran tadi. Mengelola emosi kita dengan lebih baik. Jadi kita akan tetap tenang. Apapun yang terjadi, apalagi sih yang terburuk gitu. Oke, tapi kan kita juga belajar lagi. Oke, yang ini berarti saya masih belum bisa. Tetap kita hargai. Oke, ada challenge baru nih, tantangan baru. Oh, ngadepin yang ini aku masih belum bisa nih, ngadepin mama kalau lagi mulai mencobai iman. Oke, saya latihan. Gimana nih caranya? Nah, ini kan salah satu bentuk edukasi yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, setelah kita educate, itu harus dipraktekin. Karena ngomongnya gampang nih. Kalau nggak kita praktekin, itu hanya sekedar teori nih di sini. Jadi perasaan tetap harus kita kelola. Supaya action-nya jadi sesuai. Wah, thank you. Wah, banyak juga ya tugasnya kayaknya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi berikutnya. Ini dari Mbak Ari. Beliau nanya, saya pernah membaca sebuah artikel menyatakan bahwa pembatasan sosial yang berlaku karena adanya pandemi coronavirus ini berpengaruh pada kondisi psikologi masyarakat dan berujung pada psikomatis. Pertanyaannya adalah, apakah psikomatis ini bisa menular? Oke, itu tadi yang kita gambarkan kan waktu ada situasi tantangan PSBB segala macam kan kita tegang tuh, tubuh kita nyiapin untuk fight or flight. Tadi fight aja hadapi ini gitu. Terus tentunya tubuh kita kan dalam kondisi siap perang atau siap lari. Jadi makanya kita jadi susah tidur, istirahat, pikiran jalan terus, sehingga tubuh kita, kalau kita lagi tegang, coba deh Kak Nang sama Kak Ake tangannya begini ditegangin. Kalau kita tegang terus-menerus gini, 1 menit ditahan, capek nggak? Pegel. Apalagi pandemi udah berapa lama? Udah 3 bulan. 3 bulan, Bo. Kita sadari, nyiapin kita udah 3-4 bulan ini tegang terus. Jadi wajar kalau kita ada keluhan-keluhan yang sifatnya kayak psikosomatis. Kok saya sakit ya? Kok saya agak sumeng-sumeng? Jangan saya kena corona nih. Terus saya batuk. Sekarang kan bahkan ada meme nih. Dengar suara batuk sekarang lebih menakutkan daripada dengar suara kuntilanak ketawa. Karena langsung mikir, waduh corona gitu, ntar mati gitu kan. Kuntilanak corona gimana kalau kuntilanak corona? Psikosomatik itu sebenarnya adalah bisa jadi kita salah menginterpretasikan karena ada gejala kecil tapi kita melihatnya jadi lebih besar.
Dan kita menghubungkan pada sesuatu yang sifatnya catastrophizing, itu apa artinya berbahaya gitu kan. Sekarang saat ini orang melihat corona tuh menakutkan sekali. Benar sih menakutkan untuk orang-orang yang punya kerentanan khusus. Makanya kita harus menjaga faktor resiko tadi. Kita tetap sehat, tetap ini. Nah, apakah psikosomatik ini menular? Tergantung. Kalau orangnya gampang kebawa secara personality, ini orangnya yang kayak tadi oma-oma yang semuanya satu mikir A, semua jadi mikir A. Nah, itu bisa ketularan tuh. Iya ya, jangan-jangan nih udaranya nih kayaknya nih udara nggak enak. Ini jangan-jangan semua udah ada kuman, terus kita percaya ini ada kuman. Jadi percaya kita sakit. Nah, itu kayak kita kalau bilang ada waham terinduksi gitu ya. Jadi pikiran kita nih terinduksi sama pikiran dari luar. Kalau orang itu sangat percaya sama figur yang punya psikosomatik dan psikosomatik itu dia pikir adalah ditularkan, itu akan bisa berpikir menular. Tapi itu pikiran ya. Sebenarnya physically enggak. Psikosomatik nggak menular, virus menular. Sugesti jadinya, kayak sugesti gitu ya? Jadi disugesti kan, Sugesti. kamu ini tuh mukanya bengkak, terus kita jadi mikirin, saya bengkaknya, terus pas cerminnya cembung, iya ya saya bengkak, akhirnya terus kita mikir, waduh aku kena ginjal nih, aku sakit nih, gitu, itu psikosomatik. Jadi itu adalah bagian dari pola pikir yang negatif yang harus kita kelola sebenarnya. Semua di otak, semua di our mind ya. Makanya tetap yang paling penting adalah melatih gimana caranya pikiran kita tetap aktif, tapi yang sifatnya positif. Jangan aktif sifatnya negatif. Ntar penyakit tuh keluar. Psikosomatik lah, prejudis lah, parno lah, emosi lah. Keluarlah ke segala masalah kejiwaan. Oh my God. Oke. Pertanyaannya di sini udah. Gimana kalau Pak John ada di bukan di Facebook, di YouTube ya? Di YouTube Sampai ada? sekarang masih belum. Belum. Masih terpana nih sama Dokter Natalia nih. Banyak banget kita belajar dari Dokter Natalia. Kayaknya habis nunggu 24 jam baru pertanyaan banyak keluar yang mau curhat-curhat. Tapi isinya benar-benar ngebantu banget Dokter Natalia. Mungkin nanti ya ini berguna banget. Ini bakal direkam juga ya di YouTube ya Pak John ya. Nanti kita ada rekamannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi saking terpananya banyak poin-poin yang terlewat atau pengen punya catatan, nanti bisa lihat di rekaman YouTube ya. Nanti kita bisa sharing di Alzi SF Facebook atau juga di YouTube Kabari. Terus apa lagi nih? Aku ada pertanyaan lagi. Kayaknya saya yakin nih banyak yang mau nanya, tapi either ragu-ragu atau mungkin overwhelmed juga saking bahagianya. Mau direnung-renungkan dulu. Mau direnung-renungkan dulu gitu. Itu pesannya simpel tapi berat ini. Oke, jadi kayaknya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa tutup ya. Atau gimana? Kayaknya kita tutup. Bentar, saya cek dulu nih. Takutnya ada yang lagi typing atau apa, nanti saya lagi yang kena marah. Oke, jadi kalau nggak ada, ini saya mau makasih banyak banget sama Dokter Natalia. Ini tadi Michael udah pamitan duluan karena beliau ada acara lagi. Saya tahu Dokter Natalia ini waktunya susah banget, jadi makasih banyak udah ngeluangin waktu. Tapi jangan kapok, karena tadi Dokter Natalia sempat keceplosan. Butuh fase kedua, apa tadi? Temanya kita tadi apa? Yang spiritual ya. Jadi kayaknya kita bakal book Dokter Natalia lagi. Jadi so far kalau ada pertanyaan bisa dikirimkan ke kita, ke Alzi sanfrancisco@gmail.com. Kalau ada yang mau nanya ketinggalannya silahkan. Kita bisa sampaikan ke Dokter Natalia langsung. Terus I think that's it. Ini malam ini kayaknya kita belajar banyak ya. Jadi semoga hasil dari mendengarkan Dokter Natalia ini berguna juga buat kita ya. Kita lebih positive thinking. Kita tadi yang dibilang Dokter Natalia, keep swimming, let it go. That's something yang kita nggak bisa kontrol gitu ya. Pokoknya yang penting tenang. Udah gitu banyak banget nih. Saya nulis di depan saya. Pokoknya hidup itu kayak maraton. Jadi kalau sekarang kayaknya melipir aja dulu gitu ya. Bola saljunya biar turun aja dulu. Kita melipir aja dulu. Terus kita juga kalau bisa jangan terlalu bukan perfeksionis. Standarnya agak dikurangin gitu. Jadi jangan terlalu ambisius juga untuk kali ini. Yang penting survival mode gitu ya. Dan yang penting lagi kita juga menjaga kesehatan. Ya itu nomor satu tuh. Kita mau nggak mau kita harus ngikutin apa yang udah yang kita hadapin new normal, yang tadi seperti kita bilang, pakai masker, cuci tangan, pokoknya kita juga harus empati dengan kehidupan orang di luar juga gitu, jangan nggak mau pakai masker, karena ini juga untuk kita semua gitu ya. Apalagi
Ada pesan-pesan terakhir nggak, Dr. Natalia ini? Apa? Paling ya tadi keep safe and healthy ya. Karena dengan kita keep safe and healthy, terus tetap berlatih berpikir positif, terus selalu berusaha bersama-sama tadi, jangan sendirian menghadapi ini. Tentunya kita akan bisa melalui ini dengan happy dan sehat ya. Iya, because we all in this together ya. Ini semua kita semua ngalamin sedunia nih ya, nggak cuma ya benar. Oke, terima kasih banyak. Ini dari Mbak Ninik juga. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahan yang sangat informal. Of course, Dr. Natalia gitu loh ya. Ya udah, saya bakal akhiri aja webinar kali ini. Kedepannya kita akan mengadakan webinar-webinar berikutnya. Kalau ada ide apa yang akan pengen kita sampaikan untuk webinar selanjutnya, tolong hubungi saja saya dan Ake. Yang pasti, Dr. Natalia udah ada on our list. Jadi kalau ada permintaan Dr. Natalia untuk hadir lagi, semoga Dr. Natalia bersedia. Jadwal yang tepat sih nggak ada masalah. Tenang aja sih. Jadwal yang tepatnya itu susah. Oke, Pak John, gimana? Apa sudah bisa ditutup aja? Ya, silakan. Oke. Thank you very much. Oke, terima kasih semua yang udah datang. Nanti kita dapat rekamannya ya, Pak John ya? Betul, di kabarinnews.com. Kabarinnews.com. Alright, oke, selamat malam semuanya. Dan selamat pagi di Indonesia. Bye. Thank you. Terima kasih semua. Bye.